Itu tadi kenapa ya? Kalau aku tanya Google, aku bisa menemukan jawabannya nggak ya? Aku coba deh. Halo Google, kenapa benda-benda yang semakin jauh dari kita makin lama makin kecil dan menghilang? Kenapa juga ketika kita berada di bawah gedung bertingkat, gedung itu tampak mengerucut dan benda-benda di bawahnya tampak kecil? Maaf, pertanyaan kamu terlalu banyak. Silahkan tekan angka 3, maka akan saya kirim seseorang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Pak Muli. Kamu Rio. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak ngapain di sini? Saya juga nggak tahu kenapa saya ada di sini. Lah, kok Tadi saya sedang menyelesaikan gambar, membuat sketsa. Tiba-tiba seperti ada kekuatan energi dari mana gitu. Terus saya ketarik. Oh, berarti Bapak dikirim Google ke saya. Tadi saya tanya ke Google, tapi kata Google pertanyaan saya terlalu banyak, jadi dia nggak bisa jawabnya. Oh begitu. Memang kamu nanya apa sama Google? Mungkin memang tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh Google. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi ini. Iya juga ya Pak. Begini Pak, kenapa benda yang semakin jauh dari kita, semakin lama semakin mengecil dan menghilang? Dan ketika kita di bawah gedung bertingkat, gedung itu tampak mengerucut dan benda-benda di bawahnya terlihat kecil. Oh, itu namanya hukum perspektif. Perspektif. Apa itu Pak? Perspektif itu adalah cara pandang kita dalam melihat sebuah benda, terutama benda-benda yang besar. Karena mata manusia diciptakan Allah sangat terbatas, jadi manusia memerlukan cara lain untuk bisa melihat lebih luas lagi. Kata perspektif sendiri itu awalnya berasal dari bahasa Italia, yaitu prospettiva. Artinya gambar pandangan. Dengan adanya teknik perspektif ini, jadi kita melihat sebuah benda tuh tidak datar-datar saja, tapi bisa lebih bervolume. Nah, biasanya orang yang menggunakan ilmu perspektif ini adalah orang-orang yang berprofesi sebagai arsitek. Sedangkan perkembangan perspektif sendiri itu dimulai pada zaman Renaissance di Eropa. Tokohnya adalah seorang ahli matematika bernama Paolo Uccello. Nah, gini saja. Sekarang kamu ikut saya. Kemana Pak? Nanti sambil saya jelaskan. Oke deh. Yuk. Kamu boleh pegang pundak saya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Oh sini Pak. Maaf, Bu. Tas saya ketinggalan di sini. Sebentar ya. Oke, siap? Yuk. Siap. Nah, ini baru benar. Tadi kayaknya saya lewat sini Pak. Nah, kebetulan sekalian saya akan menerangkan apa yang sedang kamu tanyakan tadi. Kamu lihat gedung itu? Ya Pak. Jika kita melihat gedung ini dari bawah, gedung ini akan tampak seolah-olah dia mengerucut. Ya Pak. Dalam hukum perspektif, itu biasa kita sebut pandangan bawah atau mata katak. Orang biasa nyebutnya frog eye. Sekarang, coba kamu gambarkan bentuk bangunan ini dari pandangan bawah. Baik Pak, saya coba ya Pak. Ya, tapi saya nggak bawa penanya Pak. Kamu bisa pakai pena saya. Seperti ini Pak. Mana? Nah, ini kamu sudah paham. Bagus.
Kita ke tempat lain lagi? Oke, Yuk. yuk. Sekarang kita sudah berada di rel tempat kita berdiri ini. Kamu perhatikan rel kereta api ini ke ujung sana. Dia akan mengarah ke satu titik. Titik itu dinamakan titik hilang. Nah, itu. Kamu lihat, semakin dia menjauh dari kita, dia akan tampak seperti kecil. Semakin lama semakin kecil, lalu menghilang. Itu yang dinamakan titik hilang. Keterbatasan jarak pandang manusia akan menimbulkan titik hilang pada garis horizontal. Kamu tahu garis horizontal? Tahu Pak, saya ingat Pak. Ini dalam hukum perspektif dinamakan pandangan sejajar mata manusia atau eye level. Sama seperti ketika kita menggambar legend. Gambar legend kamu ingat? Ada garis horizon, lalu kemudian ada dua gunung, matahari iya, timbul di tengahnya. Ada jalanan dari satu titik ke arah depan. Itu sebenarnya sudah menggunakan hukum perspektif. Cuma kita belum sadar. Itu baru perspektif sederhana. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Sudah Pak. Kita ke tempat lain, saya jelaskan yang lainnya. Oke Pak. Yuk. Siap? Siap. Nah, dari sini kita bisa dapat penggambaran yang lebih luas lagi. Coba kamu perhatikan ke bawah sana. Mobil-mobil yang jauh dari kita, orang-orang yang ada di bawahnya, itu nampak kecil semua. Itu berarti kita menggunakan perspektif mata burung atau bird eye. Gimana? Apa yang bisa kamu simpulkan? Pertama, benda yang jauh dari mata kita akan mengecil dan lama-lama menghilang. Benda yang besar semakin jauh akan terlihat semakin kecil. Semua garis yang sejajar dengan horizon akan tetap sejajar dengan horizon. Semua garis yang menuju horizon akan bertemu pada titik lenyap horizon. Warna dari sebuah benda yang semakin jauh akan semakin memudar. Bagaimana? Kamu sudah paham? Dan mendapat jawaban apa yang kamu tanyakan? Iya Pak, insya Allah sudah. Alhamdulillah. Bagus. Sekarang kamu mau kemana? Saya mau pulang aja Pak. Baiklah. Saya juga akan menyelesaikan sketsa-sketsa saya tadi. Yang ketika saya akan mulai, terus dipanggil sama kamu lewat aplikasi Google. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Saya juga pamit ya. Salam sama keluargamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Tapi kembaliin saya lagi dong. Kan kamu tadi manggil saya di sana. Saya akan kembali lagi ke tempat saya semula. Siap Pak. Kok tidur di sini? Iya maaf Pak, tadi saya capek banget. Iya, kamu jangan tidur di sini, nanti ada petugas patroli kamu. Iya Pak, maaf Pak. Ya. Ternyata cuma mimpi. Loh, apa ini? Lah kok